Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mardani dengan NIM 2114070130. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yaitu yang pertama, apa itu pola bilangan. Pola bilangan adalah bentuk susunan yang membentuk suatu angka, yaitu bentuk susunan yang membentuk suatu angka. Jadi pola bilangan itu yaitu bentuk susunan yang membentuk suatu angka. Adapun dari jenis pola bilangan. Jenis pola bilangan yaitu yang pertama ada yang namanya pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang. Jadi pola bilangan persegi panjang ini berbentuk seperti ini, terdiri dari pola bilangan 2, 6, dan 12. Di mana ini 1 dikali 2, 3 dikali 2, dan 4 dikali 3, 2 dikali 3, dan 3 dikali 4. Sehingga dapat kita rumuskan rumus dari pola bilangan persegi panjang itu yaitu yang dimana n kali n ditambah 1 bisa kita buktikan, yang dimana n nya adalah 2, kita bukti di sini 2 dikali yang dimana n nya adalah 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan hasilnya 2. 1 dikali 2 jadi sama dengan hasilnya 2. Jadi dapat kita rumuskan rumus dari pola bilangan persegi panjang itu yaitu n dikali n ditambah 1, yang dimana kita ambil n nya adalah ini 1, kita kali 1 tambah 1 hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu ada pola bilangan persegi. Yang kedua, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi yaitu terdiri dari angka 1, 4, 9. Yang mana ini adalah 1 kuadrat artinya 1 kuadrat, 1 dikali 1 hasilnya 1, dan ini adalah 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 adalah 4, dan ini adalah 3 kuadrat sama dengan hasilnya 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi rumus pola bilangan persegi panjang ini n kuadrat sama dengan n kuadrat. Selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga. Ketiga, pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga yaitu berbentuk pola bilangan itu berbentuk segitiga. Ini hasilnya 1, 3, 5. Sehingga rumus dari pola bilangan segitiga ini yaitu yang dimana n buka kurung n ditambah 1, yang mana n nya adalah 1, yang dimana n dibuka kurung n tambah 1 per 2, yang dimana
N-nya adalah 1 dikali 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 ditambah dikali 2 per 2. 2 per 2 habis hasilnya 1. Selanjutnya ada yang namanya pola bilangan segitiga Pascal. Bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal ini dapat digunakan untuk menentukan koefisien pada suku banyak seperti buka kurung A dikali A ditambah B dikali N dengan himpunan dengan N himpunan bilangan asli. Selanjutnya ada namanya pola bilangan ganjil. Yang kelima ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini terdiri dari 1, 1, 3, 5, 7. Jadi rumus dari pola bilangan ganjil ini yaitu 2 dipangkat N kurang 1, yang dimana 2 dipangkat 1, yang dimana kita ambil contoh dari pola bilangan dari 1, yang dimana 2 dipangkat 1 dikurang 1 hasilnya 2 dipangkat 0 hasilnya 1. Selanjutnya ada pola bilangan genap. Yang keenam namanya pola bilangan genap. Pola bilangan genap terdiri dari angka genap. Apa itu angka genap? Yaitu 2, 4, 6, 8, yaitu pola bilangan genap kita rumuskan 2 dikali N. Selanjutnya yaitu kita menentukan pola bilangan. Tentukan pola bilangan yaitu 1, 2, 3, 5. 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 3 juga ditambah 1, 2 tambah 1 sama dengan 3, pola bilangan berikutnya juga ditambah 1 yaitu 3 tambah 1, 4. Jadi pola bilangannya berurutan dan yaitu berurutan dengan menambahkan 1 di setiap bilangan berikutnya. Kita langsung masuk contoh soal yang kedua, yaitu ada K2 4 6 titik-titik dan titik-titik. 2 ke 4 ditambah 2, 2 tambah 2, 2 ditambah 2, 4, 4 ke 6 juga ditambah 2. Pola bilangan yang berikutnya juga ditambah 2, 6 ditambah 2, 8. Pola bilangan berikutnya juga ditambah 2 sama dengan 10. Jadi pola bilangannya yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 dan menambahkan angka 2 di setiap pola bilangan berikutnya. Selanjutnya kita masuk angka 3, 6,
9 titik-titik dan titik-titik. 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 3 ditambah 6 ke 9 juga ditambah 3. Maka pulangan berikutnya juga ditambah 3, yaitu 9 tambah 3 hasilnya 12. 12 pulangan berikutnya juga ditambah 3, yaitu 12 tambah 3 sama dengan 15. Polanya adalah, jadi pola bilangannya yaitu 3, 6, 9, 12 dan 15. Polanya adalah menambahkan angka 3 di setiap pola bilangan berikutnya. Kita akan membahas tentang barisan dan deret suatu bilangan. Yang pertama ada barisan bilangan. Barisan bilangan terdiri dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang pertama yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika yang pertama kita terdiri dari U1, U1, U2, U3, U4 titik-titik suku KN. Dari barisan tersebut diperoleh suku-suku dari barisan tersebut diperoleh suku-suku berikut, yang dimana suku ke-1 disebut dengan A, suku ke-2 sama dengan A ditambah B, suku ke-3 sama dengan suku ke-2 ditambah B sama dengan suku ke-2 ditambah B sama dengan A ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah B ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2B. Suku keempat yaitu yang dimana suku ke-3 ditambah B sama dengan A ditambah B ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. Jadi sehingga sampai seterusnya, sehingga suku KN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Dari uraian di atas dapat diperoleh rumus suku KN dari aritmatika, yaitu suku KN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali beda. Sehingga rumus mencari beda yaitu sama dengan suku kedua dikurang suku pertama sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua sampai seterusnya, sehingga suku N sama dengan UN kurang 1. Jadi dapat kita simpulkan rumus dari barisan aritmatika yaitu suku KN sama dengan A ditambah kita buka kurung N dikurang 1 dikali beda. Rumus mencari beda yaitu suku kedua dikurang suku pertama, suku ketiga dikurang suku kedua sampai suku KN
dikurang suku KN dikurang 1 dengan ketentuan suku pertama U1 disebut A atau suku pertama, UN disebut suku KN, B disebut dengan beda, dan N disebut dengan banyak suku. Selanjutnya yaitu barisan geometri. Barisan geometri terdiri dari U1, U2, U3, U4 sampai suku KN. Dari barisan tersebut dapat kita peroleh suku-suku. Yang U1 disebut dengan A, yang suku yang kedua A dikali R, yang suku ketiga U2 dikali R, U2 dikali R, AR dikali R sama dengan AR pangkat 2. Selanjutnya yaitu suku keempat. Suku keempat yaitu U3 dikali R, U3 dikali R, AR pangkat 2 dikali R sama dengan AR pangkat 3. Selanjutnya yaitu suku kelima. Suku kelima yaitu sama dengan U4 dikali R sama dengan AR pangkat 3 dikali R sama dengan AR pangkat 4. Sampai suku KN. Suku KN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Dari uraian di atas dapat kita peroleh rumus suku KN deret geometri yaitu suku KN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi rumus dari barisan geometri yaitu suku KN di mana A dikali R pangkat N kurang 1. Cara mencari R sama dengan suku kedua per suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, dan suku KN per UN dikurang 1 dengan ketentuan dengan penjabaran U1 sama dengan A suku pertama, R yaitu rasio atau pembanding, suku KN, UN disebut dengan suku UN suku KN, dan N banyak suku. Selanjutnya yang kedua yaitu ada deret geometri. Deret geometri terdiri dari deret aritmatika. Terdiri dari suku KN sama dengan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat ditambah titik-titik sehingga suku KN. Sehingga dapat kita simpulkan suku KN sama dengan 1/2 dikali N A kurung A ditambah suku KN tutup kurung. Jadi dengan ketentuan SN disebut dengan
N suku pertama. A disebut suku pertama. B disebut dengan beda. N disebut dengan banyak suku. N disebut dengan banyak suku, suku KN disebut dengan N disebut dengan suku KN. Selanjutnya yang kedua yaitu ada namanya yang D, deret geometri. Deret geometri. Bentuk umum dari deret geometri terdiri dari Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah suku ketiga ditambah suku keempat ditambah titik-titik suku Kn, sehingga kita dapat simpulkan rumus dari deret geometri yaitu A buka kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 dengan ketentuan rumus ini untuk R besar dari 1 atau Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung per 1 dikurang R dengan ketentuan untuk R kecil dari 0 kecil dari 1 dengan UN dengan ketentuan UN dengan ketentuan SN sama dengan jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama A yaitu A suku pertama. A suku pertama dan N banyak suku. N banyak suku. N banyak suku dan R rasio atau pembanding. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.